Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya bersyukur hari ini bisa kembali sharing buat Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam program Doa Fajar Morning Devotion. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan buat kami. Kami ada di akhir pekan. Kami bersyukur karena Tuhan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, mari berbicaralah buat setiap kami. Sampaikan isi hatimu, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka Tuhan. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Pulihkan kami Tuhan, karena kami tahu hanya oleh firman-Mu, kebenaran-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih, berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sepanjang minggu ini kita telah belajar ya dari perenungan kita dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan 46. Kita telah belajar bagaimana Yesus ketika ada di Taman Getsemani, ketika dia menghadapi satu situasi yang sulit, yang berat dalam kehidupannya, ya, dia berdoa kepada Bapa. Dia datang ke hadapan Bapa dan dia berdoa kepada Bapa. Dan kita juga belajar bagaimana Yesus dia percaya betul kepada kehendak Bapa yang sempurna dalam kehidupannya. Saudara, ada banyak dari kita yang berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dalam hidup kami seperti di sorga. Tapi ketika jawaban doa tidak terjadi seperti yang kita mau, kita marah, kita kecewa, ya. Padahal sebelumnya kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi dalam hidup saya seperti di sorga. Bukankah kita telah menyerahkan hak kepada Tuhan? Pagi hari ini mari kita belajar dan kita merenungkan bersama-sama. Kalau kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Mari kita percaya betul bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita. Karena kemarin kita belajar, karena kehendak bebas kita itu sangat terbatas dengan apa yang baik menurut kita, apa yang enak menurut kita, apa yang kebahagiaan hanya menurut versi kita. Kita belum bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yang besar, jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, jauh lebih baik dari yang kita pikirkan, jauh lebih sempurna dari yang kita cita-citakan. Itu Tuhan punya rencana buat kita. Makanya dalam perjanjian lama, dalam kitab Yeremia, ya, di sana firman Tuhan berkata bahwa setingginya langit dari bumi, demikianlah jalan-jalan kita dari jalan-jalan Tuhan. Rancangan-rancangan kita dari rancangan-rancangan Tuhan itu jauh berbeda. Nah, kalau hari ini kita masih hidup dalam kekecewaan karena kita merasa Tuhan salah ambil keputusan, Tuhan salah menjawab doa, atau kita kecewa dengan jawaban doa, saudara, mari kita lihat begini, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Kita hanya melihat kehidupan kita dari kacamata kita, yang dari umur berapa kita mulai kenal Tuhan sampai umur berapa kita hari ini. Tapi Tuhan itu melihat kehidupan kita. Dialah Alfa, Dia Omega. Dia yang awal, Dia yang akhir. Dia yang memulai segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dia juga akan menuntun kita sampai kita mengakhirinya dengan sempurna sesuai dengan apa yang Dia rencanakan dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita belajar untuk memberikan kepercayaan atas kehidupan kita kepada rencana Allah. Bukan berarti setelah ini kita nggak perlu berdoa lagi buat permohonan-permohonan doa kita. Yes, kita berdoa buat permohonan-permohonan kita. Kita berdoa buat planning kita. Kita punya planning untuk masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak, masa depan pelayanan kita. Kita punya planning atas itu semua. Tapi ingat, di atas semua planning kita, di atas setiap keinginan kita, di atas semua yang kita anggap baik, ingat, mari kita nomor satukan kehendak Allah. Ketika doa yang kita naikkan dijawab dengan cara yang berbeda, jangan kecewa. Karena kita tahu Tuhan tahu yang terbaik. Ketika apa yang kita dapatkan tidak seperti yang kita mau, jangan kecewa. Karena kita tahu Tuhan tahu yang terbaik. Dia mengerti dan Dia menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Kadang yang terjadi, kita suka paksa Tuhan dalam tanda kutip. Kita suka paksa Tuhan melakukan seperti yang kita mau, padahal Tuhan menyediakan yang lebih baik buat kita. Saudara, setelah Yesus berdoa, 3 kali Dia berdoa,
Apabila cawan ini boleh lalu daripada aku, biarlah ini lalu, tapi jangan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu ya Bapa. Secara kemanusiaan, secara kemanusiawiannya, Yesus, dia manusia seutuhnya, dia mau supaya cawan itu lalu daripadanya. Ya, itu baik buat dia. Menurut dia itu baik buat dia. Tapi di atas semuanya itu, dia berkata, tapi jangan kehendakku, biar kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Jadi kita mengerti, kita belajar bahwa di atas keinginan-keinginan manusia kita, mari kita nomor satukan kehendak Bapa. Karena saudara melihat ketika kehendak Allah terjadi, mungkin dalam sementara waktu kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Di masa-masa pandemik ini mungkin kita berdoa dan belum terjadi sesuatu, seakan-akan gak enak. Saudara, tapi coba saudara perhatikan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau kita ada dalam rencananya, berarti dia bersama dengan kita. Dan kalau dia bersama dengan kita, berarti dia menguatkan, dia mencukupi, dia memberkati kita dengan segala sesuatu yang kita perlukan. Kita tidak perlu stres dan khawatir sampai seperti di saat-saat seperti itu. Kita nggak perlu menjadi seseorang yang merasa bahwa kita ini gagal, kita ini kalah. Nggak perlu, karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Apa yang kita alami nggak enak itu hanya berlangsung sementara. Karena buat kita yang penting bukan itu. Buat kita yang penting ada Tuhan bersama dengan kita. Raja Daud pernah menulis satu ayat dalam Mazmur pasal 23. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah kekelaman ada satu tempat yang kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat apa yang ada di depan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Apakah ada batu besar, apakah ada tantangan di depan kita, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini Daud berkata, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, sebab Tuhan besertaku. Dan dia teruskan, dia bilang, gadamu dan tongkatmu, ada firman-Nya, ada guidance-Nya, ada tuntunan Tuhan yang bersama dengan setiap kita. Oleh sebab itu, mari saudara, hari ini kita move bersama-sama. Mari maju dalam kehidupan kita. Saudara, jangan habiskan waktu kita dengan memikirkan kekhawatiran. Jangan habiskan waktu kita dengan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Saya sering sekali kasih tahu ini. Tapi mari kita terus maju dengan iman, maju dengan percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Dia ada di pihak kita, Dia menyertai kita, dan rencananya terjadi dalam kehidupan kita. Teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Tuhan, terus bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Biar apa yang saudara dengarkan pagi hari ini memberikan setiap kita kekuatan dan keberanian untuk kita maju bersama-sama di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apapun yang sedang saudara doakan hari ini, mari tetaplah berdoa. Tapi kalau jawabannya tidak seperti yang kita mau, mari bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan kita yang terbaik. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dia tahu apa yang sempurna buat kita. Mari kita berdoa. Berkati umat-Mu Tuhan di akhir pekan ini. Tuhan tolong supaya setiap kami bisa punya satu keberanian untuk kami bisa maju bersama-sama. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.